Bet you never know. Say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them on the cut she load. Should know say we no regular, anything we ready for. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan salah satu kendala yang dihadapi sahabat The Brondol, bicara tentang pembibitan kelapa sawit. Di mana bibit yang dihadapinya adalah kondisinya seperti ini nih. Di mana daunnya adalah gosong, mengalami kegosongan seperti seolah-olah kayak kebakar. Ada bintik-bintik dulu kecil-kecil, lama-lama kayak kebakar lah. Kasus ini pernah saya hadapi dulu di saat waktu kita membuat pembibitan, bahwa kendala yang dihadapinya seperti terbakar ini adalah yang memang terbakar oleh sinar matahari. Hal ini terjadi karena bahwa di dalam mekanisme pembibitan sering kita menggunakan naungan. Misalnya naungan bentuknya adalah miring seperti ini. Kemudian ini miring seperti ini, dibuat naungannya, kemudian bibitnya ditanam di sini, ditata sedemikian rupa sehingga bahwa kadang-kadang dengan misalnya ini adalah 120 cm, kemudian dia 80 cm. Masalahnya bukan pada ketinggian ini saja. Masalahnya ada pada naungannya ini. Ketika kita menggunakan naungan misalnya dengan menggunakan paranet ataupun misalnya ditambah sudah pengennya takut sekali terbakar di masa kecil, maka adalah menggunakan paranet yang sudah dimodifikasi dicampur dengan menggunakan tutupan pelepah. Lah, kondisi dengan penyinaran matahari yang sangat rendah ini, bahwa tanaman kelapa sawit tanpa disadari pada usia 1 bulan, 2 bulan menjelang 3 bulan, bahwa sudah mengalami etiolasi. Bahwa etiolasi sekali lagi, ketika tanaman kelapa sawit itu sudah kurang sinar matahari. Ketika dia kurang sinar matahari, maka akan memunculkan sebuah gejala bahwa tanaman akan mengalami etiolasi. Lemah, pertumbuhan meninggi yang cepat, dengan warna sedikit pucat, plus sekali lagi daunnya lemah sekali. Lah, ketika memindahkan bibit-bibit dengan tingkat naungan yang seperti ini, tidak serta-merta dari penutupan sinar matahari yang cukup tinggi ini. Jadi bahwa sinar matahari yang sampai sini itu sangat rendah. Maka begitu dipindahkan ke polybag besar yang langsung disentuhkan dengan sinar matahari, maka inilah yang sering mengalami kegosongan pada daun kelapa sawit. Lah, bagaimana cara mengatasinya ketika tanaman mau dipindahkan? Ketika naungan sudah masuk ke dalam usia 2 bulan, jangan langsung dihilangkan total. Ini misalnya dihilangkan total langsung seperti ini. Jangan. Ketika dia dipindahkan seperti ini, maka dihilangkan total, maka ketika terpapar sinar matahari langsung secara full sun, itu maka yang terjadi bahwa daunnya akan sedikit tidak tahan, maka menimbulkan gejala-gejala seperti daun yang terbakar seperti ini. Lah, bagaimana cara menanggulanginya? Adalah kenalkan dulu. Sekali lagi, cara memindahkannya, mengenalkan kepada matahari adalah secara perlahan-lahan. Pernah kita bahas kalau nggak salah bicara tentang bagaimana memindahkan bibit ini ketika dia berada di dalam naungan. Kalau seandainya naungannya menggunakan pelepah kelapa sawit, itu jauh lebih mudah. Dimana pada usia 2 bulan sampai dia 3 bulan nanti kita mau seleksi akhir dan dipindahkan ke main nursery ataupun di polybag langsung besar tapi biasanya dinaungi, maka ketika menggunakan pelepah adalah tinggal kita kurangi saja. Artinya bahwa biasanya di sini rapat, tinggal kita kurangi, jangan rapat sekali. 2 bulan misalnya seminggu kita kurangi, 2 minggu kita kurangi lagi, 3 minggu kurangi, sampai dengan 3 bulan adalah benar-benar 1 bulan itu memang kita habiskan pelindungnya. Yang secara tidak sadar kita bahwa tanaman kita sudah kenalkan matahari. Kalau misalnya dibuka langsung total semuanya, ya dia akan kebakar. Nah, terutama pada bibit-bibit yang pemindahan double tone yang kemarin kita sampaikan, bahwa pemindahan double tone ketika dipindahkan maka naungannya adalah pendek sekali. Ketika menggunakan naungan pendek kemudian dipindahkan total langsung dihilangkan naungannya, ya sama pasti akan kebakar. Oleh sebab itu para planter dan para petani semuanya, kalau menggunakan paranet mungkin akan sedikit kerepotan, karena memang kalau menggunakan paranet juga tidak bisa langsung dibuka, apalagi paranetnya yang 70%.
atau apalagi panen yang didobel. Lah, bagaimana caranya Pak Pendi supaya dia tidak terbakar tapi mengenal sinar matahari? Dengan menggunakan pola pergantian waktu. Pola pergantian waktu yang seperti apa? Seperti ini, kenalkan. Misalnya hari ini dibuka dulu setengah jam, tutup lagi. Besok dibuka lagi di jam sama 1 jam, tutup lagi. Nggak apa-apa. Sampai kemudian besoknya lagi 1,5 jam, tutup lagi. Sampai dia benar-benar mampu, daunnya mampu bertahan, dikenalkan sinar matahari secara total. Tapi dikenalkan dulu. Karena kalau tidak dikenalkan sinar matahari langsung dibuka, biak, maka ya seperti kebakar, kondisinya seperti ini. Lah bagaimana Pak Pendi kondisi yang setelah terbakar, apakah mati? Jawabannya adalah tidak. Namun ketika dia sudah dalam kondisi yang seperti ini, terbakar seperti ini, maka memang daunnya ya nanti akan mengering pastinya. Seolah-olah kita akan mengandalkan pelepah baru, kan sayang sekali kita daripada daun kelapa sawitnya misalnya di bibitan itu nanti akan gosong, maka kita akan kehilangan momen waktu yang cukup panjang untuk untuk bisa bertumpu pada pelepah barunya. Kalau mati sih tidak, tapi kan sayang dan kita kehilangan semangat. Tenang saja para planter dan para petani semua, yang penting disiram. Jadi kunci benang merah pada malam hari ini adalah kenalkan dulu. Jangan hanya langsung disok langsung dibuka biak gitu. Sementara biasanya nyaman dengan di bawah naungan. Maka kenalkanlah secara perlahan-lahan. Kalau misalnya sekali lagi, kalau menggunakan pelepah maka cukup dikurangi persatuan waktu. Misalnya beberapa hari kurangi lagi, kenalkan lagi. Kan ditata seperti ini tinggal dikurangi saja jumlahnya. Lama-lama dia akan kenal, hilang. Maka tidak terjadi kebakaran di area daunnya. Kemudian kalau di Paranet adalah menggunakan skala waktu yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi seperti kita juga, ketika kita langsung melalui perubahan yang drastis sekali pasti akan shock. Maka perlu dikenalkan dulu perlahan-lahan supaya tidak terjadi shock pada tanaman kita dan mungkin sama kita juga. Terima kasih, semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semuanya. Dan jangan lupa disiram. Setelah kayak gini kondisinya disiram dan dipupuk seperti biasanya. Jangan sampai tanaman sudah ini dibiarkan berlama-lama. Kalau misalnya masih bisa dipindahkan ya dipindahkan dulu. Artinya bahwa dipulangi lagi, dikenalkan sinar matahari lagi. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para petani dan planter semuanya. Semangat selalu para petani dan para planter semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.